mungkin salah satu alasan kenapa mobil pejabat tuh mahal-mahal, supaya kalau misalkan ada yang teriak-teriak di luar kayak turun, nggak kedengeran bro, kedap ya. Nggak kedengeran tuh suara-suara kemiskinan di luar tuh. Maksudnya kalau misalkan lu makan temen lu dapat ayam, lu dapat lengkuas, lu berhak marah. Kalau misalkan temen lu makan dapat paha ayam, lu dapat jari sukuna, lu berhak marah. Emang kenapa? Nah, kalau ini patut diantemin dase, cok. Digigit anjing, pasien puskesmas ini malah disuruh gigit balik anjingnya. Kata gua, lu kalau misalkan punya jokes-jokes lucu di tongkrongan lu, jangan lu bawa ke kerjaan. Hai, selamat datang di video gue kali ini. Selamat datang kembali di TNM, calon jenazah sekalian. Gimana kabar? Sehat? Aman? Lancar? Terkendali? Let's go. Let's go. Bekasi kayak Bandung bro, dingin banget. Dingin banget. Ini gue pulang ronda. Ceritanya pulang ronda. Ceritanya ya, bapak-bapak sekalian ya. Bapak-bapak kalau tidur sekarang mulai ini deh, pakai kaos kaki. Terus kaos kakinya di bagian telapaknya ditaruhin bawang merah. Detox tubuh biar. Sekarang gue gitu, omongannya gitu-gitu. Sekarang gue apa kata gue, tua amat. Internet lagi aneh seperti yang lo tahu, bahasannya itu lagi, itu terus, itu doang. Dan aneh-anehnya tuh kayak, biar gue jelasin dulu satu-satu deh. Yang aneh tuh kayak perkara pagar laut. Perkara pagar laut tuh aneh banget lo kalau dipikir-pikir. Kayak lu punya rumah nih, rumah lu katakanlah gede lah, oke lah gede gitu. Tapi di rumah lu tiba-tiba ada yang bikin pagar panjang dan lo nggak tahu. Aneh bener, aneh banget lo itu kalau dipikir-pikir. 30 km, 30 kilo. Lu naik Gojek 120.000 itu 30 kilo. Dan itu pun lama lo harusnya bikinnya. Iyalah, nggak mungkin yang tiba-tiba ucuk-ucuk jadi. Nah, enggak, lama ini harusnya bikinnya. Tapi kok pemerintah kayak pada baru ngeh gitu. Kayak tiba-tiba perkaranya rame nih, viral. Terus kayak, pagar laut, bongkar. Apa? Dikata Roro Jonggrang tiba-tiba langsung jadi. Terus orang pada panik, wah apa ini? Gak ada. Tiba-tiba untuk reklamasi alam, apa? Aneh. Gue sih sebenarnya nggak heran ya kalau misalkan yang kayak gini kecolongan. Maksud gue, lu harus tahu berita dari Bekasi bro. Nggak ada CCTV di area parkir. Motor ajudan ketua DPRD Kota Bekasi diambil maling. DPRD diambil maling? Gimana? Gak mungkin. Gue kepikiran satu kalimat tapi kayaknya baiknya tidak dikeluarkan. Kok di gedung Dewan ada maling gitu. Terus perkara ada menteri punya anger issue gitu. Dia mencat orang lewat WhatsApp. Terus ada PNS demo. Dua kata lucu loh itu, PNS demo. Kata itu gue gak pernah kepikiran akan bisa digabungkan antara satu dan yang lain loh. PNS demo. Pak Presiden selamatkan kami dari menteri pemarah, suka main tampar dan main pecat. Ya, rame. Dan ini ya, mungkin salah satu alasan kenapa mobil pejabat tuh mahal-mahal, supaya kalau misalkan ada yang teriak-teriak di luar kayak turun, nggak kedengeran bro, kedap ya. Nggak kedengeran tuh suara-suara kemiskinan di luar tuh, suara-suara protes tuh nggak kedengeran. Tapi kabar akhirnya sih damai. Infonya sudah damai. Gue nggak tahu infonya bener atau enggak, tapi kalimatnya sih sudah damai. Terus kalau demo lagi akan dibawa ke ranah hukum. Ya oke. Terus kabar terakhir yang gue denger juga, kan ada video audio rekaman gitu deh kesebar. Terus kayak yang ngerekam akan ditangkap. Kata gue minta maaf, kenapa sih? Lah gimana sih kayak, oh iya maaf, saya akan menjadi lebih baik lagi gitu. Lebih pintar YouTuber klarifikasi, pak, sumpah. Terus ada om-om gak pakai baju marah-marahin anak kecil. Ya, marahin anak kecil yang bilang makanannya nggak enak. Ya Allah. Ada anak kecil nih ditanya, kenapa makanannya nggak habis? Iya, soalnya ayamnya nggak enak. Udah selesai gitu. Kok diomelin? Lah,
Dia ditanya, ya dia jawab anak kecil dengan kepolosannya kan, maksudnya kenapa nggak dimakan, nggak enak. Oh ya udah gitu, kayak berarti nggak enak lah, gimana sih? Lah anak kecil ditanya dia ngejawab. Kecuali obrolannya kayak kenapa makanannya nggak habis? Iya soalnya ini paha kiri. Aku cuma mau kalau paha kanan. Nah itu baru. Tahu dari mana ini kiri, ini ada L-nya di paha ada. Orang anak kecil ditanya marah-marahin, buset. Gue sih nggak apa-apa sebenarnya kalau misalkan ada ini komplain, nggak apa-apa gue, nggak apa-apa banget. Kalau misalkan lu dapat makanan yang nggak sesuai, bandingannya sama temen-temen lu aja deh. Ya lu marah, nggak apa-apa. Aja lu bayangin lu dapat daging ayam sekecil ini, we. Itu ayam bukan ayam, satu ayam potong 16-18, ini potong 70 asik dulu ya. Maksudnya kalau misalkan lu makan temen lu dapat ayam, lu dapat lengkuas, lu berhak marah. Kalau misalkan temen lu makan dapat paha ayam, lu dapat jari sukuna, lu berhak marah. Emang kenapa? Lu berhak komplain lah. Gimana sih, aneh. Masa kita mau membiasakan hal-hal aneh ini untuk bersyukur? Kesian banget orang udah mah susah suruh bersyukur mulu aja. Tiba-tiba dia jadi Jujutsu Kaisen gimana, punya kemampuan penyihir gara-gara makan jari sukuna. Gue juga bingung ini paha bagian mana dah. Kok begini? Ini betis ini, bukan paha, betis. Anyway, kita ke bahasan-bahasan yang gue temukan aja ya. Ini bahasan rada-rada nih, gimana ya? Kayak contohnya ini. Tak perlu izin istri, PNS DKI dibolehkan poligami asal dapat restu atasan. Nah, didukung penjabat gubernur. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan lu ngebacanya by headline doang, ini aneh sih. Lu tahu nggak yang bikin gue kepikiran? Dari sekian banyak aturan yang sekiranya bisa dibuat, diurus, ternyata ya diurus yang beginian. Aneh banget. Terus kan gue cari tahu takutnya kemakan postingan-postingan yang sumbernya tidak jelas kan. Apalagi captionnya cuman kayak bunyi Pergub pasal 4, pegawai ASN pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sebelum melangsungkan perkawinan aja. Pak, saya mau nikah. Nih kok nikah aja nggak boleh, sembarangan aja. Nih 20 juta, boleh. Apa tuh? Pegawai ASN yang tidak melakukan kewajiban memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sebelum melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud pada RL 1 dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin. Oke. Jadi kalau intinya kalau misalkan lu mau nikah, in a way nikah sama banyak orang gitu, sama banyak istri, artinya lu harus minta izin dulu. Kalau misalkan gak izin gak boleh. Oke. Mungkin ada hubungannya dengan pekerjaan, gua nggak tahu. Terus daripada kebingungan, ada artikel-artikel yang membahas kan, intinya ini tuh tidak hanya mengatur tentang poligami, tapi juga mengatur tentang bagaimana PNS kalau menikah, bagaimana PNS kalau bercerai, dan bagaimana kalau poligami. Sebenarnya ada tiga hal nih yang ingin diatur dalam peraturan tersebut. Cuman yang kelihatan nama media dan dinaikin banget ya perkara ini. Kenapa poligami harus... Kemungkinan sih alasan besarnya adalah takutnya kayak si PNS ini tiba-tiba nikah lagi, terus istri pertamanya nggak tahu nih kalau si suami ini nikah lagi. Akhirnya istri pertama ke kantor marah-marah, terus barang ditebalik-tebalikin sama dia gitu. Mungkin menghindari hal-hal seperti itu. Nggak tahu ya. Tapi pasal 5 ini harus dapat izin istri dan punya penghasilan cukup, oke lah. Dalam pasal 5 diatur sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mendapatkan izin. Di antaranya, istri tidak dapat menjalankan kewajiban apa yang kita maksud kita tidak tahu. Istri cacat atau memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Anjir. Istri tidak dapat memberikan keturunan setelah 10 tahun perkawinan. Anjir. Ini kalau misalkan yang bermasalah yang suaminya, gimana? Persetujuan tertulis istri, punya penghasilan cukup, memiliki putusan pengadilan terkait izin beristri lebih dari 1. Nggak, masalahnya di sini 3 poin, 4 poin tuh ngebawa-bawa istri semua. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban, istri cacat atau... Anjir, kalau kata gue mah kalau misalkan istri lu cacat atau memiliki penyakit, ya lu temenin aja, kenapa malah nikah lagi? Goblok lu. Lah, alasan lu nikah di awal tuh apa? Buset, istri mulu. Enggak, ini kalau misalkan istri tidak dapat memberikan keturunan setelah 10 tahun perkawinan.
Kalau misalkan yang kagak bisa ngasih keturunan yang cowok gimana? Emang nyari-nyari alasan doang bocah. Bener dah. Gua kan sempat live ngebahas ini, terus ada yang komen. Pernah tetanggaku maksa mau poligami karena istrinya diduga nggak bisa ngasih keturunan. Cerailah tuh orang. Setelah cerai si suami langsung nikah lagi. Beberapa tahun kemudian si istri juga menikah. Nggak sampai 3 bulan si istri hamil. Sedangkan mantan suaminya udah nikah bertahun-tahun, tetap nggak punya anak. Terus diceklah di dokter, ternyata suami yang mandul karena kaget, kenalah stroke, berakhir ditinggal sama istri barunya. Mesti gitu. Bawa-bawa istri aja lu. Gue sih akan berusaha positive thinking, emang ini untuk melindungi pekerjaan dan martabat PNS gitu-gitu ya. Jadi kayak semua ada aturan yang harus diurus apa segala macam, tapi kayak aneh lah, intinya aneh, nggak bohong gue. Ini yang tadi gue bilang, Pergub ini sebenarnya ngatur pemberian izin perkawinan dan perceraian, tapi juga ada perkara poligami gitu-gitu. Meningkatkan efektivitas dan tertib administrasi proses pelaporan perkawinan. Maksudnya banyak yang kagak izin Pak. Maksudnya banyak yang kagak izin sampai harus dibikin aturan gitu kan. Maksudnya aturan itu dibuat untuk mengatur sesuatu yang udah kelewatan kan. Berarti udah banyak apa gimana? Aja lucu banget. Ini gara-gara kamu sih ini. Nah, kalau ini patut diantemin dase, cok. Digigit anjing, pasien puskesmas ini malah disuruh gigit balik anjingnya. Kata gua, lu kalau misalkan punya jokes-jokes lucu di tongkrongan lu, jangan lu bawa ke kerjaan, apalagi ini puskesmas. Lu ada di depan front office ngomong sama customer begitu, buset. Jadi ada orang mau berobat gara-gara digigit anjing. Karena apa? Karena takutnya rabies kan. Rabies itu kalau misalkan penyakitnya sudah sampai di kepala, sampai hidrofobia, tidak bisa minum air karena setiap kali minum air ototnya akan mengejang. Itu sudah banyak yang bilang sudah tidak bisa diselamatkan. Gitu. Lu tonton videonya Alam Semrit, intinya rabies menyeramkan itu. Jadi dia datang ke puskesmas untuk meminta pertolongan. Ketika di puskesmas malah disuruh gigit balik anjing. Ya Allah, saya kira bercanda, tapi saya malah mendapatkan kata-kata kasar dan menantang saya. Kata gua gigit ini orang puskesmas yang kelakuannya kayak anjing, apaan? Gitu. Kesel banget. Saya tersinggung lah, saya manusia malah disuruh gigit balik anjing yang gigit saya. Akhirnya dilaporin polisi terus kata polisinya bakal ditanganin. Kenapa puskesmas kelakuannya begitu, Ge? Untuk menjadi pelayan puskesmas kan harus ada ini kan? Ada tes apa segala, iya kan? Iya dong. Masa begini kelakuannya? Laporan ke polisi ke Mapolres Kepahyang. Dan yang lain kan ngomong bahwa ada pasien digigit anjing, tapi dijawab salah satu oknum di sini suruh gigit balik aja. Oh, jadi kayak dia ngelapor ke orang gitu, terus orangnya kayak, Pak, ada orang digigit anjing, suruh gigit balik aja, anjing. Lucu banget lu, gue tampol gitu. Dia ngelapor orangnya datang, Pak, ada pasien datang, kakinya habis digigit anjing. Yaudah gigit balik anjing. Gimana gak kesel? Pak, bukan babi disuruh saling gigit sama anjing kan? Sedangkan kita nih parah, mungkin termasuk parah lah ini Pak. Parah itu? Pas Tadi ditanya parah namanya, lukanya. kita ditantang seolah-olah mau diajak berkelahi Pak. Oleh oknum perawat ini ya? Belum tahu perawat apa siapa dia tadi. Pokoknya dia tadi di sini Pak, pelayannya tadi namanya Angga. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahyang, Tajri Fauzan, menyesalkan tindakan oknum petugas puskesmas tersebut yang dinilai tidak layak melontarkan kata-kata kasar. Saat ini kericuhan yang dibuat petugas puskesmas diklaim telah diselesaikan dengan mendatangi keluarga pasien untuk meminta maaf. Ya, minta maaf situ loh. Ini kelalaian petugas medis kami dan kami harap tidak terulang. Berak. Kayak disepelein banget gitu. Gue yakin di kepalanya si mas-mas ini, maksudnya kondisinya digigit anjing kan, mesti kepikirannya banyak hal tuh di kepala, kayak udah gue mesti gimana, takutnya ini, takutnya itu, udah istri sama anak gimana, apa kabar. Tiba-tiba ada datang yang guyon jokes tongkrongan dibawa ke kerjaan.
Ini lagi bocah guyon, ngapain? Pak Sutri tipu bank buat pinjem 750 juta. Lalu buat laporan palsu, suami meninggal biar utangnya lunas. Pasangan suami istri 40 dan 38 tahun berhasil mengelabui Bank Jatim untuk mendapatkan pinjaman sebesar 750 juta. Sang istri kemudian membuat laporan palsu bahwa suaminya meninggal ke pihak bank. Lengkap dengan foto batu nisan bertuliskan nama suaminya agar utangnya lunas. Niat banget ya. Nggak, di tengah-tengah itu ada foto suaminya lagi begini nggak? Maksudnya, kan bank nggak mungkin percaya dong. Siapa tahu itu ntar foto nisan bohongan. Harusnya ada foto bapaknya pakai kain kafan gini kan. Gimana sih? Terus Kapolres ngasih tahu kalau Pak Sutri tersebut menggunakan identitas palsu dan berhasil mengajukan kredit pada Maret 2024 di Bank Jatim cabang Balung. Rahmat Habibi menggunakan identitas palsu bernama Ahmad Hidayat, sementara istrinya menggunakan nama Suryani. Pelaku memalsukan berbagai dokumen seperti KTP, KK, buku nikah hingga sertifikat tanah sebagai agunan. Anjir, niat banget. Semua dokumen palsu ini dicetak menggunakan printer yang ditemukan di rumah mereka. Bagus banget printernya kayaknya. Tar dulu, ini pihak bank nggak curiga? Enggak, maksudnya kan pihak bank harusnya mengecek dong kelengkapan dan keaslian dokumen yang diberikan orang yang mau minjem duit. Lah, upaya penipuan kemudian berlanjut pada November ketika Indah melaporkan suaminya telah meninggal dunia ke pihak bank serta menyertakan foto pemakaman lengkap dengan batu nisan bertuliskan Rahmat Habibi, nama palsu suami. Laporan itu diajukan untuk menghindari kewajiban pembayaran kredit. Emang kalau misalkan meninggal kreditnya lunas langsung? Gue baru tahu. Namun laporan tersebut menimbulkan kecurigaan. Akhirnya diperiksa, terungkap kalau semuanya palsu. Di penjara, ya. Pak, penjaranya banyak nih pasalnya nih. 263, 264, 266, 378 penipuan ya. Iya. Nah ini kok bisa kecolongan di awal tanpa cek dokumen dan cair duitnya? Maka 750 juta bro. Masa nggak BI checking? Anjir, Shopee aja dicek BI checking. Suami istri bro, sehidup sepenjara, gokil. Sehidup sepenjara, gokil. Obrolannya gimana ya di rumah ya? Kamu mati aja ntar. Hah, mati beneran apa bohongan? Oh, aku kira kamu mau matiin aku. Ya, aku akan mematikanmu dengan cintaku. Apa tuh? Fuck, kata teh. Nih, ada perkara ini. Ini dari kemarin banyak yang ngasih tahu gua, "Bang, lihat ini dah, Bang." Lu lihat. Ada sebuah kampus Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi atau STIKOM Bandung yang membatalkan 233 ijazah mahasiswa yang sudah lulus selama periode 2018 sampai 2023. Like dibatalin sepihak. Nih, ada tim evaluasi kinerja akademik atau EKA dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Tim EKA sendiri menilai penentuan kelulusan mahasiswa tahun 2018 sampai 2023 ada banyak yang tidak sesuai prosedur akademik. Jadi kayak dicek nih kampusnya, bocah ini lulus gimana apa segala macam, ditemukan ada 233 yang tidak sesuai. Akhirnya pihak sekolah membuat surat keputusan tentang pembatalan lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi. Jadi dibatalin aja gitu kayak alhasil mereka pada disuruh kuliah lagi. Ya. Kenapa disuruh kuliah lagi? Karena ini ada beberapa hal nih kayak tes plagiasi itu pakai Turnitin gitu nggak sih? Intinya kayak skripsi yang lu buat ada berapa persen nih yang ngeplagiat punyanya orang gitu. Biasanya sih kampus harusnya ada persentase berapa persen ya untuk bisa lulus dan enggak. Intinya tuh kalau misalkan ini ketahuannya setelah dievaluasi dan kampus meluluskan, ya yang salah kampusnya dong. Kenapa nggak ditahan sama kampus dari awal? Kampus tinggal bilang kayak, oh ini Turnitin lu jelek, lu ulang lagi, belum boleh lulus lu kalau kayak gini gitu. Tapi sama kampus boleh, ya. Ketidaksesuaian nilai IPK di PD Dikti
dengan di SIMAK. SIMAK itu Sistem Integrasi Manajemen Akademik, intinya kayak punyanya kampus. Jadi kayak yang didaftarin di SIMAK kampus sama PDDikti itu beda. Kayak ada yang udah 100, kan harusnya kelulusan 144, 145 ya, tapi ada beberapanya yang hanya di 130-an. Harusnya nggak lulus, tapi sama kampus dilulusin. Terus ada yang batas studinya udah lebih dari 7 tahun. Kalau ini udah nggak ketolong sih. Nggak, maksud gue pada akhirnya, loh kampus dong yang salah. Lah iya nggak sih? Gue pun akhirnya ini ke YouTube, terus ada interview TV One bersama salah satu orang yang ijazahnya itu mau ditarik. Jadi awalnya tuh mereka dievaluasi itu sama tim kementerian. Terus setelah dievaluasi ditemukan 233 orang nih yang seharusnya belum boleh lulus nih, kenapa dilulusin? Akhirnya alumni dikasih surat pernyataan pembatalan ijazah, alumni disuruh tanda tangan tapi alumninya nggak mau tanda tangan. Sempat ada meeting 2 kali tapi nggak ada solusi. Tiba-tiba terbitlah SK pembatalan ijazah tersebut. Nah mbak-mbak ini, main mbak aja. Adik dia intinya ada klarifikasi dia bilang kayak waktu di kampus tuh nggak ada masalah, belajar rajin-rajin aja, nilai nggak ada yang jelek. Terus waktu ditanya sama reporter, jadi kenapa bisa dibatalin ijazahnya dia? Alasannya karena perbedaan antara PDDikti sama di SIMAK. Seharusnya SKS itu 145, di SIMAK kampus 144, di PDDikti cuman 139. Itu udah beda tuh, yang mana harusnya nggak lulus kan. Jadi kayak semacam pihak kampusnya itu telat buat ngedaftarin ke PDDikti. Jadi di PDDiktinya cuma 139, yang mana artinya belum boleh lulus. Di kampus udah 144, tapi kenapa? Nah, gitu. Terus plagiasi Turnitin skripsinya 46%. Katanya kalau mau lulus menurut yang evaluasi tadi harus di bawah 40%. Ternyata dia ada di atasnya 40%, yaitu 46%, aja repot juga ya. Tapi dia bilang katanya pihak kampus tuh nggak ada cek Turnitin, cek plagiasi gitu-gitu. Bingung banget dah. Terus ditanya ini efeknya kalau udah kayak gini kemana? Ya efeknya bisa ke kerjaan, karena nanti takut disorot sama atasan. Takutnya kan atasan mikirnya enggak. Terus juga dia pengen S2 jadi bermasalah, yang gitu-gitu loh. Di wawancara ini, di interview ini sebenarnya ada kalimat yang kayaknya ketahuan ada jual beli nilai. Tapi karena itu jadi yang lainnya juga kena gitu. Jadinya melebar kemana-mana dan akhirnya ya jadi masalah. Dan ini problemnya. Ini pihak kampus lah yang harusnya tanggung jawab. Kalau emang ada kekurangan SKS dan plagiasi, harusnya diketahui sebelum wisuda. Kenapa kampusnya meluluskan? Kan gitu. Meskipun pada akhirnya pihak kampus akan membiayai atau tidak perlu membayar lah intinya orang-orang itu tadi kalau mau kuliah lagi, kan tetap aja ada waktu yang terbuang, ada capek banget ngurusin skripsi susah gitu-gitu. Jika mereka harus kuliah lagi, dia memastikan tidak harus membayar biaya perkuliahan kembali, sebab Dedi mengaku bahwa insiden itu atas kekhilafan pihaknya. Iya betul ada kekhilafan kita, tapi ada kontribusi dari mahasiswa. Lu bisa mencegah kontribusi dari mahasiswa tersebut dengan tidak meluluskan mereka. Kenapa tiba-tiba dibawa-bawa kemana-mana? Aneh banget. Itu perkara aneh. Gua nggak tahu tuh pada akhirnya mereka mau kuliah lagi atau enggak. Karena ada 233 men. 233 anjir. Kalau misalkan kalimat dia adalah hilaf hilaf 233 kali. Effort tuh hilafnya. Hilaf kok butuh effort. Lu mau gak kira-kira kalau misalkan lu udah lulus nih, lu udah ketahuan lulus, udah megang ijazah, tiba-tiba sama orang kampus kayak kuliah lagi dah. Kemarin salah ya Ge. Udah sih gue melo-melin. Pantas kagak ada mau tanda tangan alumninya. Salah ijazah udah dipakai. Nah ini masalahnya nih ya, kalau lu lihat-lihat perkara pendidikan, ancur-ancuran banget, lagi bingung banget. Nih, ada guru honorer yang sudah bekerja 30 tahun tapi motornya dibakar sama siswa. Ngapain? Dibakar sama bocah. Kenapa? Lah kata gue goblok banget. Nih sorry gue ngomong kasar, tapi anjing banget bocah ini dah.
Guru honorer 30 tahun. Gajinya juga gue yakin gak seberapa. Motornya dibakar. Ini motornya dibakar. Motor punya guru dibakar. Udah membakar motor, sempat ngancam korban pakai pedang, pakai parang. Hasil dari gibah. Ternyata gibah nggak bagus ya. Ya gini, biar gue jelaskan kronologisnya dulu. Di sini ada yang ngejelasin kronologisnya, tapi kayaknya lebih yang ini. Intinya, bapak guru itu menyampaikan apa sebutannya? Bukan khutbah apa? Yang lu upacara terus kayak amanat untuk pembina upacara gitu, istirahat di tempat gerak gitu loh. Jadi kayak bapak gurunya sedang menyampaikan amanat pembina upacara. Terus bapaknya ngomong, bapak gurunya ngomong, anak-anak, jadilah orang baik, berbakti kepada guru, berbakti kepada orang tua, jangan jadi anak durhaka. Bahkan ada anak yang mau membunuh orang tua. Nah, kalimatnya demikian. Terus waktu pulang dari sekolah, pas pak gurunya pulang dari sekolah, dia dihadang sama pelaku, sama si bocah ini. Pelakunya sendiri itu sebenarnya bukan siswa di situ. Tapi pelaku dikasih tahu sama salah satu siswa tentang pesan pak guru tadi. Jadi kayaknya salah satu murid yang ada di sekolah itu waktu ikut upacara dia ngedenger kayak anjir temen gua tuh gitu. Terus dia ketika keluar dia ngomong sama temennya, tadi lu masa gini gitu. Terus si bocah ini mungkin tersulut emosinya, pak gurunya dihadang, ngedatengin rumah pak guru tersebut, nggak suka sama yang disampaikan pak guru, ngancem pakai parang. Yang lucu nih. Nih mengayunkan pedang alias talebeng ke arah Pak Nurdin, tapi datang pemuda Pancasila yang berakhlak baik, menangkap dan menangkis tangan si pelaku tadi. Terus Pak Nurdik gak kena sabetan, Pak Nurdik akhirnya pergi ke rumah Pak Kades untuk melaporkan kejadian tersebut, tapi pas Pak Guru lapor ke Pak Kades, motor Pak Guru dibakar. Dan informasinya adalah motor tersebut adalah motor sewaan, bukan milik Pak Guru. Besoknya pemilik motor yang asli datangi rumah pelaku sambil bawa polisi buat nangkep pelaku. Dan akhirnya ditangkap, ada videonya ditangkap. Dan bocah men, bocah pertama, ini apa yang salah dengan kepalanya ya? Dia datang, terus bawa parang, ngancem guru. Untung ada pemuda Pancasila yang berakhlak baik tadi. Dari sini gue tahu kalau pergibahan itu kadang tidak baik. Karena apa? Karena perkara ini terjadi gara-gara si bocah sekolahan yang sekolah di sekolah tersebut itu bergibah sampai akhirnya terkesan seperti memprovokasi pelaku. Lu diomongin sama Pak Guru. Terus si orang kayak, apa nih Pak Guru sudah datang bawa parah aja gitu. Gue masalahnya ya kasihan. Lu lihat rumah Pak Gurunya begini. Bapak ini guru udah 30 tahun. Umur lo nyampe gak bro 30 tahun? Tiba-tiba motornya dibakar. Sedih banget. Kalau misalkan yang lo lakukan negatif, introspeksi. Jadilah orang baik. Kenapa tiba-tiba malah jadi makin-makin? Kasihan bener. Penghasilannya hanya 700.000 per bulan. Motor satu-satunya dibakar orang. Motor minjem lagi. Bocah kegerotak ya pada. Pak Nurdin di sini padahal ngomongnya ngasih nasihat tuh secara umum, maksudnya nggak nyebut nama, nggak kayak jangan kayak si itu tuh gitu, nggak gitu, kayak nggak pakai nama, yang mana itu pelajaran aja untuk orang lain. Lu jangan ada niatan buat ngebunuh sama bapak lu gitu, udah sederhana tiba-tiba. Pada akhirnya ada orang di Twitter, Zulfikar Akbar, yang ngebikin open donasi untuk bapaknya tersebut, untuk dapetin motor lah. Targetnya untuk pembelian motor. Jadi mungkin lu ada yang mau donasi juga? Kasian bapaknya bro. Ini 30 tahun ngajar, 30 tahun. Gimana nih pemerintah? Langsung gitu. Gimana nih pemerintah? Terbuat dari apa hati pemerintah? Sampai gaji honorer berpuluh-puluh tahun cuma ratusan ribu. Harga bahan baku naik terus. Kesenjangan gak didapat, rumah layak tinggal pun gak bisa didapat. Emang ngomelin aja bu pemerintah bu, emang. Pemerintah lagi sibuk. Lihat Samarinda nih, bikin ini 1,1 miliar. Makan tuh.
Meskipun beda tempat ya, tapi tetap aduh. Gue cukup bertanya-tanya, ini 1,1 miliar tuh buat materialnya atau buat jalan trotoarnya atau apa gitu, gue nggak tahu, tapi kayak 1,1 miliar. Tugu pesut. Pesutnya di mananya? Pesutnya di ini. Karena katanya logonya ini, logonya mirip pesut gitu. Terus kayak gini, terus gini ya. Meskipun banyak orang-orang yang tidak mengerti pesutnya di mananya karena sulit dimaknai. Tapi ya jadi pesut. Dan dibuatnya materialnya dari sustainable material, dari plastik. Dan rangka baja kayaknya. 1,1 miliar ya. Wah capek banget. Gue kalau udah bahasan lagi gue kasih tahu ke lu bro, ini video ini cepet aja soalnya. Capek banget, aneh-aneh banget ya Allah. Hidup kalau ada masalah jangan dicari-cari ya. Jangan tiba-tiba lu ngebakar motor orang, jangan tiba-tiba bangun pagar, jangan tiba-tiba ngomelin bocah yang bilang makanan gak enak. Lu bisa tulis opini dan pendapat lu di kolom komentar di bawah. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Kalau makanan aneh, komplain aja, komplain. Kemarin aja ada yang beracun loh, makanan gizi. Ada makanan bergizi gratis, beracun. Dibandinginnya kayak, gue juga beli makanan 6 juta, sempat keracunan. So, ya 6 juta berbayar keracunan, gimana yang gratis 10.000? Perkara kayak gitu aja bingung masih. Cabut ya. Subscribe bro. Mantap. Gue juga bingung makan apaan 6 juta. Asir. Makan tugu ini tugu. Tugu tadi, tugu pesut ya. Tugu pesut 1,1 miliar. Gue tuh ngeliatin orang tuh pada ngebawa harga pada gak masuk akal dah. 1 miliar, 1 juta ke 1 miliar tuh banyak loh bro. Jauh loh bro. Kemarin berapa kita? 1 juta detik itu 14 hari. 1 miliar detik 32 tahun. Oh, gapnya segitu. Jadi kayak aneh, man. Cabut dulu.